Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1020 Kacau. Tubuh naga sejati Dimas Wu yang besar dipenuhi sinar iblis yang tak kunjung habis. Sinar iblis yang tak terhitung jumlahnya mengitari Heaven Demon Sword. Ketika Heaven Demon Sword dihunuskan ke arah Raja Penghancur, orang-orang bagaikan dapat melihat bayangan kepala iblis yang samar memenuhi segala penjuru dan melesat ke arah Raja Penghancur. Gluduk. Di saat yang bersamaan, terdengar gemuruh petir di langit, kilat menyambar-nyambar mengikuti gerakan Heaven Demon Sword, semuanya melesat ke arah Raja Penghancur. Guntur yang tak terhitung. Jumlahnya membentuk sebuah jaring raksasa. Jaring raksasa itu dipenuhi petir dengan berbagai warna, ada yang putih, biru, dan ungu. Kemudian, jaring guntur raksasa itu membentuk gumpalan bola petir besar yang menyerupai sebuah planet. Tetapi itu bukanlah planet biasa, melainkan sebuah planet guntur yang terbentuk dari ribuan kilat dan petir. Para penonton sangat girang dan bersemangat, mereka belum pernah melihat serangan petir sebesar ini sebelumnya. Dimas Wu hanya memberikan mereka pemandangan indah dengan kekuatan terbesarnya. Yang lebih membuat mereka bergairah adalah karena mereka menantikan saat di mana Raja Penghancur dihancurkan oleh planet guntur raksasa ini. Jantung Arisu Gongsun berdebar-debar, aura naga iblis. Benar-benar mengerikan, apa lagi kekuatan planet guntur itu juga begitu besar. Dimas Wu akan merenggut nyawa Raja Penghancur seperti dewa kematian. Serangan itu benar-benar dahsyat, mata Arisu Gongsun tampak cemas dan berharap. La ingin melihat akhir yang malang dari Raja Penghancur, itu akan memberikan akhir yang sempurna bagi pertempuran ini. Raja Penghancur kaget karena melihat kemunculan Dimas Wu dan harus langsung menghadapi serangan planet guntur yang mengejutkan itu. Kekuatan Dimas Wu benar-benar melampaui perkiraannya, ia benar-benar terkejut. Tetapi, walaupun begitu, Raja Penghancur sama sekali tidak ragu. Ia segera mengerahkan kekuatannya yang dahsyat. Ia bagaikan berubah menjadi tornado yang menunggu kedatangan serangan planet guntur Dimas Wu. Ia bergulung dengan santai ke arahnya. Raja Penghancur tidak menghindar, ia juga tidak menyiapkan perlindungan diri, melainkan langsung menunggu datangnya serangan itu. La melesat ke sana, udara bagaikan terbelah, kemudian meledak. Serangan yang ia luncurkan sebesar ledakan bom, ledakan itu bertubrukan dengan planet guntur, kekuatannya tak terbendung. Bom. Setelah itu, terdengar suara ledakan keras, bom Raja Penghancur menabrak planet guntur Dimas Wu keras-keras, menimbulkan ledakan keras yang dapat meruntuhkan langit. Setelah tubrukan itu berlalu, planet guntur seketika terbelah, memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuat seluruh bumi bersinar terang. Medan pertarungan di langit itu dipenuhi cahaya dengan berbagai warna dan gelombang yang tak berujung, tempat itu terlihat kacau. Pandangan orang-orang menjadi kabur. Sosok Dimas Wu dan Raja Penghancur semua tenggelam dalam langit yang telah dipenuhi kekacauan. Para penonton tidak tahu bagaimana keadaan pertempuran itu. Mereka hanya tahu bahwa setelah satu serangan itu, kedua belah pihak sepertinya bertarung lagi. Suara pertarungan dan tabrakan terus terdengar, membuat orang-orang gemetar ketakutan. Jelas sekali serangan planet guntur Dimas Wu tidak dapat mengalahkan Raja Penghancur dalam sekali serang, ia masih kuat bertarung dengan Dimas Wu. Mengenai bagaimana akhirnya, tidak ada yang tahu, semua orang hanya berdoa dalam hati agar Dimas Wu memenangkan pertempuran itu. Semua orang ingin Dimas Wu kembali mendominasi dunia, dan segalanya kembali seperti sedia kala. Semua orang berharap dunia ini kembali damai dan sejahtera, semua orang kembali makmur dan dapat berkembang bersama, serta dapat menjelajahi dunia. Karena itu, saat ini setiap orang menegakkan telinga dan menahan napas, mereka mendengarkan baik-baik pertarungan di tengah kekacauan itu sambil menunggu pertarungan selesai. Bum bum bum. Serangan demi serangan, tabrakan demi tabrakan terdengar, suaranya tak kunjung berhenti.
Setiap terdengar bunyi yang keras, tanah dan langit ikut bergetar hebat, seolah pertarungan itu bukanlah pertarungan antar manusia, melainkan pertarungan antara langit dan bumi. Gerakan dalam pertarungan itu sangat besar, suara keras itu bagaikan suara tabuhan gendang perang yang terus terngiang-ngiang di telinga, begitu mendebarkan, membuat orang bersemangat sekaligus tegang. Terutama Arisu Gongsun, ialah yang paling gugup. Matanya yang indah terus dipenuhi rasa cemas. Serangan petir di Maswu yang dahsyat tadi tidak mampu membunuh Raja Penghancur. Jelas sekali kekuatan Raja Penghancur sudah di luar perkiraan. Arisu Gongsun tidak yakin siapakah di antara mereka yang lebih kuat atau lemah. Karena ketidakyakinan itulah ia merasa sangat khawatir. Meskipun hanya ada kemungkinan kecil bagi Dimas Wu untuk kalah, ia tetap tidak mampu menerima kekalahan Dimas Wu. Ia benar-benar tidak dapat menerima jika akhir yang diperoleh Dimas Wu lagi-lagi adalah kematian. Blar blar blar. Suaranya semakin keras dan cepat, jelas sekali, pertempuran antara Dimas Wu dan Raja Penghancur semakin tegang. Orang-orang menjadi semakin tegang, begitu tegang hingga rasanya saraf mereka hampir putus. Menit dan detik berlalu, waktu berjalan dengan begitu lambat. Dor, dor. Entah sudah berapa lama mereka bertempur, tiba-tiba terdengar dua suara ledakan yang jelas dan keras dari medan pertempuran yang kacau itu. Segera setelahnya, bayangan mereka berdua terbang dari tengah-tengah kekacauan itu ke dua arah berbeda dengan secepat kilat. Yang satu adalah bayangan tengkorak Raja Penghancur. Yang satunya adalah tubuh naga sejati Dimas Wu. Saat tengah terbang mundur, tubuh naga Dimas Wu terjungkal, ia melambung di udara. Dalam sekejap, tubuh naganya tiba-tiba berubah menjadi tubuh aslinya. Setelah kembali ke tubuh aslinya, Dimas Wu dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Lah berdiri di udara menghadap Raja Penghancur. Setelah melayang mundur selama beberapa saat, Raja Penghancur baru dapat menstabilkan tubuhnya dengan susah payah dan berdiri tegak di udara. Lah memandang Dimas Wu dalam-dalam, matanya dipenuhi amarah, dahinya mengernyit. Pef. Setelah itu, darah segar menyembur dari mulut Raja Penghancur. Raut wajahnya yang dari awal sudah buruk itu, seketika semakin pucat bagaikan secarik kertas putih yang kusut. Jelas terlihat bahwa Raja Penghancur terluka parah. Meskipun dalam pertarungan panjang barusan ini ia dan Dimas Wu sama-sama kewalahan, tetapi Dimas Wu hanya kembali ke wujud asalnya, tampaknya ia tidak terluka parah, sedangkan Raja Penghancur terluka fatal. Dari sini, bisa dibilang Dimas Wu sedikit lebih baik dalam pertarungan ini. Melihatnya, para penonton yang begitu gugup dan tegang akhirnya dapat menghela napas lega. Setelah menunggu sekian lama, meski belum mencapai akhir yang benar-benar memuaskan, tetapi Dimas Wu mendominasi pertarungan begini sudah merupakan kabar baik. Mereka masih memiliki harapan, mereka berharap Dimas Wu benar-benar dapat menekan Raja Penghancur dengan kekuatannya dan menghancurkannya. Setelah muntah darah, Raja Penghancur diam-diam mengambil napas untuk meredakan luka dalamnya. Segera setelahnya, ia menatap Dimas Wu dengan ekspresi suram dan berkata, "Tak kusangka kau masih bertahan." Sebelumnya Raja Penghancur mengorbankan raksasa petir tersebut karena beberapa alasan. Pertama, karena ia terpaksa, ia harus menggunakan sayap petirnya untuk menghadapi keadaan darurat tadi. Kedua, ia ingin menggunakan raksasa petir untuk menguji kekuatan Dimas Wu, sehingga ia tidak perlu terlibat langsung dengan Dimas Wu. Ia hanya perlu berdiri di pinggir sambil mengamati pertarungan antara Dimas Wu dan raksasa petir. Meskipun pada akhirnya raksasa petir itu kalah, bisa dibilang Raja Penghancur sudah mengetahui seluk-beluk Dimas Wu, jadi barusan ini ia cukup yakin saat bertarung dengan Dimas Wu. Lah merasa dirinya dapat mengalahkan Dimas Wu. Tetapi, setelah bertarung sendiri dengannya, didapatinya bahwa Dimas Wu belum menunjukkan seluruh kekuatannya saat menghadapi raksasa petir tadi, kekuatannya yang sesungguhnya masih tersembunyi dalam-dalam. Kenyataan ini membuat Raja Penghancur sangat frustasi, amarahnya juga semakin menjadi-jadi. Dengan wajah suram,
Dimas Wu perlahan berkata, bukankah kau juga? Sejak pertarungan dimulai, Dimas Wu telah berkali-kali menekan Raja Penghancur hingga Raja Penghancur menderita, namun hal itu tidak membuat Dimas Wu berpuas diri. Lah sangat paham bahwa ini bukanlah saat untuk bergembira. Raja Penghancur adalah orang yang licik, ia tidak akan pernah menampakkan rencana mutakhirnya, ia akan menyembunyikannya baik-baik. Dimas Wu tidak tahu sebenarnya seberapa besar kekuatan Raja Penghancur. Karena itu, ia sendiri juga menyimpan kekuatannya, dan tidak akan membiarkan lawan melihat kemampuan mutakhirnya. Dalam pertarungan ini, sulit menentukan yang menang dan yang kalah hanya dalam waktu yang singkat. Pemenang akhirnya masih belum diketahui. Pupil mata Raja Penghancur sedikit menyempit, ia berkata dingin, aku ingin melihat berapa lama kamu akan bertahan. Begitu suara itu terdengar, raut wajah Raja Penghancur seketika berubah drastis. Wajahnya yang kurus seperti tengkorak itu dipenuhi ekspresi yang suram, matanya terlihat ganas dan haus akan darah. Ia meregangkan kedua tangannya, mengangkat kepalanya dan berseru keras, sihir darah memuja langit, juga meruntuhkan langit. Setelah raungan keras yang menggetarkan langit itu, tubuh Raja Penghancur tiba-tiba menyemburkan warna merah darah. Unsur berwarna merah darah itu seperti kabut darah yang tebal. Dalam sekejap, kabut darah menutupi seluruh tempat itu. Orang-orang di sana pun seketika ketakutan. Mereka bagaikan melihat alam setan yang penuh dengan gundukan mayat dan darah. Penggalan demi penggalan kepala iblis meraung dan menjerit di kepala mereka, rintihan tangis menderita tak henti-hentinya terdengar. Darah mengalir sederas sungai. Kepiluan memenuhi tempat itu. Mereka merasa liar, haus darah, sekaligus murka, kepala mereka serasa akan pecah. Bahkan Arisu Gongsun juga merasa sangat tidak nyaman, ia tidak dapat mengendalikan pikirannya, ia juga terjebak dalam semacam ilusi dunia iblis. Bahkan Dimas Wu juga demikian. Begitu ia diselimuti oleh energi sejati merah darah, pikirannya mulai kacau, hatinya mulai memberingas, kejadian-kejadian yang berdarah-darah dalam ingatannya berkelebat liar di kepalanya. Suasana hatinya kacau, energi sihirnya tersebar, matanya dipenuhi darah, wajahnya tampak keji, ia terlihat bengis. Serangan Raja Penghancur memang belum benar-benar mengenai Dimas Wu, namun serangannya sudah mengaduk-aduk kesadaran Dimas Wu hingga kacau, membuat Dimas Wu merasa sangat tidak nyaman. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.